بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني في كتابه محمد الإنسان الكامل: كمال خلقته وجمال صورته صلى الله عليه وسلم. أما خده الشريف فقد كان صلى الله عليه وسلم أصيل الخدين، والخد الأصيل هو ما فيه استطالة غير مرتفع الوجنة. أما بصره الشريف فقد وصفه الله تعالى بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنار في الضوء، وكان يرى من خلف كما يرى من أمام. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama kembali melanjutkan daripada rutinan kajian yang sudah kita mulai, yaitu pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Kita berada di bab yang akan menyebutkan kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ciptaan beliau. Postur tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk badan Nabi, muka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempurnaan Nabi itu banyak, di antaranya kesempurnaan Nabi yang Allah berikan pada ciptaan beliau. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya termasuk keyakinan yang wajib diyakini
oleh seluruh pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi memiliki ciptaan yang paling sempurna. Itu termasuk keyakinan yang wajib kita yakini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di antaranya meyakini Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna ciptaannya. Bahkan ulama mengatakan jika ada orang yang berani mengatakan Nabi itu, misalkan Nabi itu mukanya tidak ganteng, atau Nabi itu misalkan ada orang berani ngomong Nabi itu jelek, Nabi itu hitam, maka orang tersebut murtad, keluar dari agama. Ini pembahasan dikutip oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Bahwasanya jika ada yang berani mengucapkan kata-kata seperti tadi, la yustatab, bahkan menurut Qadhiyat tidak diminta orang tadi untuk bertaubat, langsung dibunuh, murtad orang tadi sudah. Tapi ini tugas hakim, bukan tugas kita, Pak ya. Kita tidak boleh langsung menghakimi seseorang. Tugas hakim, tugas penegak hukum, tugas pemerintah untuk menghukum orang-orang yang mulutnya kurang ajar terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir zaman ini ada bahkan menisbatkan diri mereka kepada ilmu, dipanggilnya ustaz, dipanggilnya kiai, ngakunya orang alim, tapi mulutnya kurang ajar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang seperti itu, Pak, jangan didengar. Alhamdulillah, apalagi kita di Palembang banyak ustaz, banyak kiai, banyak guru-guru. Tidak perlu kita dengar ustaz, guru, kiai, siapapun, Habib misalkan, tapi mulutnya kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada, mulutnya itu kata filternya, tidak ada filter. Jadi sembarangan. Kalau ngomong tentang Nabi, ada itu. Ada beberapa tahun yang lalu kasus, kata dia Nabi itu masih kecil ya sama kayak anak kecil lain, ingusan. Nah itu kan ada. Ada itu. Berani ngomong Nabi ingusan. Walaupun Nabi masih kecil, itu kurang ajar terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari mulut-mulut itu jangan didengar ilmunya. Karena orang yang tidak punya adab terhadap Nabi Muhammad, jangan harap ilmunya berkah. Kita cari ilmu dari orang yang sopan kepada Nabi Muhammad. Kita cari ilmu dari orang yang milih-milih ketika ingin menisbatkan kosakata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka lah ilmu itu akan berkah. Kita cari bahkan seperti pengarang kitab ini, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau termasuk orang yang sangat menjaga-jaga menisbatkan kalimat kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau mengarang kitab atau ngajari murid-muridnya bab peperangan Uhud. Di peperangan Uhud itu pasukan muslimin dipukul mundur sama siapa? Sama pasukan musyrikin. Peperangan Uhud itu peperangan terjadi di tahun ketiga Hijriyah. Dikarenakan kesalahan dari sahabat, akhirnya pasukan muslimin kalah. Nah, ulama-ulama yang punya adab kepada Nabi itu tidak berani ngomong Nabi kalah. Tidak berani ngomong Nabi kalah. Padahal hakikatnya memang pasukan Islam kalah pada saat itu. Dipukul mundur sama pasukan musyrikin. Pada saat itu pasukan musyrikin panglima perangnya masih Sayyiduna Khalid bin Walid, masih musyrik, beliau belum masuk Islam. Kita baca semua kitab sejarah, semua sepakat, tidak ada khilaf, mengatakan di peperangan Uhud putaran pertama pasukan Islam menang. Ketika ada beberapa sahabat yang tidak patuh dengan perintah Nabi, di putaran kedua
pasukan muslimin dipukul mundur sampai harus mau tidak mau naik ke atas gunung Uhud untuk berlindung. Itu memang faktanya begitu. Cuma ulama ketika mengutip cerita peperangan Uhud di kitab mereka, tidak pernah mereka mengatakan Nabi Muhammad kalah di peperangan Uhud. Tidak pernah. Karena mereka tidak mau menisbatkan kalimat kalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, oh Nabi Muhammad itu diusir sama orang Mekah. Tidak. Tidak berani mereka untuk menisbatkan, menyebutkan Nabi Muhammad diusir. Kan diusir, kasar kata-kata. Nah itu ulama yang beradab. Kalau sama Nabi tidak punya adab, apalagi sama orang lain. Kita tidak ada urusan niat. Oh itu kan niat hati yang lain. Urusan niat, urusan dia sama Allah. Yang jadi perhatian kita apa yang dia ucapkan, apa yang dia nisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mulutnya beradab, kata-katanya lembut, ta'zim, sopan, santun terhadap Nabi, ilmunya kita ambil. Tapi kalau mulutnya sembarangan kepada Nabi, berat untuk mengucapkan kalimat Sayyidina. Ada beberapa oknum atau kelompok yang berat untuk mengucapkan kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak mau ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina. Berat, arti Sayyidina itu kan Tuhan kami atau pemimpin kami, pemandu kami, itu arti Sayyidina. Tapi kalau dia muji, misalkan di depan dia ada Bapak Gubernur, atau Bapak Wali Kota, atau atasannya, atau bosnya, wah pujiannya panjang. Bapak yang terhormat, pemimpin kami yang mulia. Tapi untuk Nabi berat ngomong-ngomongan seperti itu, gelar seperti itu. Nah ini juga termasuk jangan didengar ilmu-ilmu dari mereka karena tidak mau menghormati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, jadi jangankan kita, Pak. Allah di dalam Al-Qur'an itu sangat santun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di dalam Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan 30 juz dari Al-Qur'anul Karim, ada 114 surat kan begitu. Ada sekitar 6.000 lebih ayat ya. Itu kita cari coba, apa ada Allah ketika ngajak Nabi berbicara langsung manggil pakai nama? Tidak. Misalkan Allah ngajak Nabi berbicara, ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak ada. Tidak ada kalimat ketika Allah ngajak Nabi berbicara, artinya Allah ngajak Nabi bermukhatab, itu langsung Allah pakai nama. Tidak ada ayat yang berbunyi wahai Muhammad. Tidak ada. Apa? Bagaimana? Apa yang digunakan sama Allah? Kosakata apa yang digunakan sama Allah ketika ngajak Nabi berbicara? Ya ayyuhar rasul, wahai seorang utusan. Ya ayyuhan nabi, wahai nabiku. Jadi Allah saja tidak pernah manggil Nabi langsung dengan nama. Ini di Al-Quran, Pak. Di Al-Quran, ya. Apalagi kita. Ditambah lagi, Allah di dalam Al-Quran juga melarang kita untuk manggil Nabi dengan nama langsung. Di akhir surat An-Nur, Allah berfirman, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Kata Allah, jangan kalian panggil utusanku seperti kalian memanggil teman kalian. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Jangan, kata Allah. Panggil dengan kalimat yang menunjukkan kalian menghormatinya. Kalimat yang ta'zim. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya Nabi Allah.
ya Habiballah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Karena sehebat apapun kita mengagungkan Nabi Muhammad, tidak sehebat Allah ketika mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian kita ini Pak, sehebat apapun ya. Paling kita cuma nambahi sayyidina wa syafi'ina wa maulana. Itu cuma ujian kita kan. Tapi Allah lihat ketika memuji Nabi Muhammad, Allah selalu gandengkan nama Muhammad dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak sah iman seseorang kalau cuma hanya la ilaha illallah. Tidak sah imannya. Harus disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah. Azan, tidak cukup cuma asyhadu an la ilaha illallah. Langsung habis itu hayya 'alas shalah. Tidak cukup. Harus setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu di azan. Tahiyat kita setiap sholat harus diucapkan. Itu bentuk pengagungan Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya kalau ada orang yang mulutnya kasar, tidak sopan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ilmunya jangan kita ambil karena sama Nabi saja dia tidak sopan, apalagi sama orang lain. Mau dapat berkah dari mana? Kalau kepada sahibul barakah, sumbernya berkah, kita tidak sopan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk guna atau visi misi kita mempelajari kitab ini agar kita makin memuliakan Nabi besar Muhammad. Kenapa orang tadi misalkan ada yang ngomong Nabi itu ketika kecil seperti anak kecil lain, bocah ingusan. Karena dia tidak tahu apa yang sudah Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Karena dia tidak baca betapa sempurnanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari sejak diutus sama Allah, dari lahir, dari kecil, dari bayi sudah Allah berikan kesempurnaan yang luar biasa. Nah, makanya dia kira Nabi kayak bocah-bocah yang lain, kayak anak kecil yang pada umumnya kalau ingus meler, itu kan ingusan itu kan. Kalau ingus meler, nah dia gambarkan Nabi seperti itu. Nah ini kurang ajar atau tidak? Kurang ajar terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa. Mau serius, mau hanya bercanda, mau keceplosan, ini urusannya sama Nabi. Kalau urusannya sama kita pribadi, terserah. Orang mau nyaci kita, tidak usah kita pusingkan itu. Tapi kalau sudah sama Nabi, tidak boleh terserah. Minimal kita backlist itu orang. Jangan kita dengarkan ilmunya. Jangan kita toleh lagi orangnya. Kenapa? Karena sama Nabi saja tidak sopan, bagaimana mau berkah ilmunya. Ilmu kalau tidak berkah Pak, ya mirip 11-12 sama iblis. Iblis itu makhluk Allah yang paling alim. Iblis itu gurunya malaikat. Iblis gurunya malaikat. Sebelum Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan dulu iblis. Diriwayatkan dalam hadis, iblis bukan hanya alim, ahli ibadah. Iblis ahli ibadah. Tidak ada tempat di langit kecuali sudah disujudi sama iblis, sujud kepada Allah. Itu iblis. Tapi tidak punya adab. Tidak punya adab sama Allah. Jadi ilmu ada, ibadah getol, tapi tidak punya adab, percuma. Ilmunya tidak bakal berkah. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, gengsi. Ngerasa dia lebih kuat, dia lebih ahli ibadat, dia lebih luas pengetahuannya. Allah suruh sujud kepada Adam yang lebih lemah ciptaannya dari tanah, iblis dari api, yang baru diciptakan sama Allah, sedangkan dia sudah lama Allah ciptakan. Kok aku disuruh sujud pada makhluk ini? Enggan untuk sujud. Tidak dia perhatikan
atau luput dari perhatiannya bahwasanya yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perhatian dia, yang nyuruh itu Allah, bukan Adam atau siapa. Siapapun yang disuruh untuk sujud kepadanya, kalau yang nyuruh Allah, orang yang punya adab pasti akan patuh pada perintah Allah. Karena dia tidak punya adab, dibantah, diajak debat Allah. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ya Allah. Jadi Allah diajak debat sama dia. Allah diajak mikir sama dia. Diskusi. Diskusi yang tidak punya adab. Di sini Allah tidak minta diskusi. Allah di sini tidak minta musyawarah, tidak ngajak musyawarah. Allah di sini memerintahkan sujud pada Adam. Beda dengan malaikat. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ajak malaikat musyawarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di Al-Qur'an di awal juz pertama ini. Ketika Tuhanmu Allah mengajak malaikat berbicara, bagaimana kalau aku mau menciptakan khalifah untuk tinggal di muka bumi ini? Allah ajak musyawarah. Makanya mereka berani, malaikat mengungkapkan pendapat mereka. Tapi ketika diciptakan Nabi Adam, Allah tidak musyawarah, sujud. Malaikat sujud semua. Iblis tidak mau sujud. Bukan sampai di situ, diajak mikir Allah. Kayak Allah itu tidak tahu. Ya Allah, aku ini kan lebih mulia. Aku dari api, dia dari tanah. Ya, Allah diajak mikir. Didebati Allah. Ini orang yang tidak punya adab atau makhluk yang tidak punya adab. Jadi kalau cuma punya ilmu, tapi tidak ada adab, percuma. Pertama kali yang harus kita jaga adab kita tentunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Pak kalau sama Nabi tidak adab ya sudah berarti di bawahnya runtuh semua udah. Sama Nabi tidak adab, pasti sama orang tua tidak beradab. Sama guru pasti tidak beradab. Sama ulama pasti tidak beradab. Sama semuanya akhirnya tidak beradab. Kenapa? Karena sama Nabi saja tidak beradab. Yang memerintahkan kita untuk adab sama orang tua, Nabi Muhammad. Yang memerintahkan kita untuk adab sama guru, Nabi Muhammad. Yang memerintahkan kita untuk beradab sama orang yang lebih tua, Nabi Muhammad. Jadi kalau sama sumbernya dia tidak beradab, apalagi sama yang di bawah, Na'udzubillah min dzalik. Makanya dengan kita mengenal lebih dalam siapa Nabi Muhammad, apa yang Allah berikan dari kesempurnaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah adab kita makin tinggi, adab kita makin besar, cinta kita makin tumbuh terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di bab pertama ini, bab kedua. Bab yang menerangkan, yang menyebutkan tentang kesempurnaan Nabi pada postur tubuh beliau. Sudah kita sebutkan kemarin bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki muka yang indah. Muka yang indah. Lam yakun bil mutahham wala bil mukazzam. Muka indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu bulat, tidak lonjong. Ini bentuk muka Nabi. Tidak bulat, juga tidak lonjong. Ada sedikit bulatnya, ada lonjong. Ya sedanglah. Ya, kurang lebih sedang bentuk muka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan di setiap, hampir tidak semua, hampir di setiap anggota tubuh Nabi itu Allah berikan kesempurnaan dari segi ciptaannya, kesempurnaan dari akhlaknya, dan Allah berikan kesempurnaan dari segi mukjizatnya. Ini hampir di semua anggota tubuh Nabi. Sempurna ciptaannya, sempurna akhlaknya, dan ada mukjizat terletak pada anggota tubuh tersebut. Jadi ada 3 kesempurnaan.
hampir di setiap anggota tubuh Nabi Muhammad SAW. Ini alhamdulillah dari tahun kemarin itu sempat kami kumpulkan dan kami share di grup-grup kami. Kami kumpulkan dari anggota tubuh Nabi sebisa kami yang kami baca, yang kami dengar dari riwayat-riwayat hadis. Ternyata begitu. Setiap hampir bisa dikatakan 70% dari anggota tubuh Nabi terdapat 3 kesempurnaan ini. Ciptaannya, akhlaknya, dan mukjizatnya. Nah, kita dari yang pertama, muka Nabi Muhammad SAW. Bentuk muka Nabi. Muka Nabi Muhammad adalah bentuk muka yang paling sempurna. Tidak terlalu bulat, tidak lonjong, tapi sedang. Ini muka Nabi Muhammad SAW. Sempurna ciptaannya. Bentuknya sempurna. Kemudian akhlaknya. Dari muka yang sempurna ini ada akhlak yang mulia. Dan ini tidak ada dua-dua ini. Yang dua ini saja. Tidak semuanya ada pada umat manusia. Terkadang ada orang yang mukanya ganteng, tapi tingkah lakunya, masya Allah, hilang, gaya belaka tadi hilang lagi. Kamu gawenya tidak boleh. Ada kadang orang begitu. Kadang ada orang ganteng mukanya, akhlaknya tidak ada, cemberut terus, hilang akhirnya, tidak enak dilihat. Kan begitu. Karena ada orang yang mukanya pas-pasan tapi senyum tuh. Nah, ini lebih bagus, lebih lemak dijinguk. Ada orang yang gayanya pas-pasan tapi akhlaknya baik. Ketutup akhirnya kekurangannya jadi. Jadi jarang sekali ada orang yang sempurna dari dua hal ini. Pada Nabi Muhammad ada semua. Muka beliau sempurna. Kita sebutkan kemarin sudah lebih ganteng dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau Nabi Yusuf Allah berikan 50% ketampanan, Nabi Muhammad Allah berikan 100% ketampanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tampan sekali, enak dilihat, sempurna ciptaannya, mukanya, akhlaknya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yalqa ahadan bima yakrahuhu. Ini semua ada riwayatnya, cuman kami singkat dan kami sebut ke riwayat. Cuman ada semua riwayat hadisnya, begitu dari kitab hadis. Diriwayatkan akhlak Nabi itu muka beliau tidak pernah membuat orang susah. Muka Nabi tidak pernah membuat orang susah dan Nabi setiap menyambut tamu yang datang kepada beliau, sahabat yang tinggal di Madinah kalau datang ke Nabi itu pasti mukanya enak dilihat. Walaupun misalkan beliau lagi banyak pikiran, beliau lagi banyak beban, banyak tanggung. Nabi paling banyak beban yang hidup di dunia ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beban dakwah yang beliau pikul berat sekali. Beban wahyu yang beliau selalu terima berat. Wahyu itu Pak, wahyu Al-Quran kalau turun ke Nabi itu beratnya luar biasa. Diriwayatkan sama sahabat, pernah Nabi lagi naik onta. Ketika Nabi lagi naik onta, tiba-tiba turun wahyu. Wahyu itu kalau turun ke Nabi, tidak pakai waktu. Tidak kenal waktu. Kapan dia turun langsung. Makanya kenapa beliau selalu mewangikan diri beliau. Padahal beliau sudah wangi, walaupun tidak pakai minyak wangi, sudah wangi. Cuma diwangikan lagi dengan minyak wangi. Karena tadi, ingin memuliakan malaikat yang turun bawa wahyu. Kenapa beliau tidak pernah makan makanan yang berbau seperti bawang putih, bawang merah? Nabi tidak pernah makan bawang putih, bawang merah. Tapi tidak haram, alhamdulillah. Tetap halal kita makan. Cuman Nabi tidak makan bawang putih, bawang merah. Karena kata Nabi, aku ini selalu standby menunggu wahyu. Wahyu itu bukan, wahyu Allah ngasih waktu Muhammad habis maghrib sampai ke isya wahyu turun. Tidak.
Jadi kapanpun Allah ingin turunkan wahyu, langsung wahyu turun. Dimanapun Nabi berada. Makanya Nabi selalu siap untuk menerima wahyu tersebut. Beliau tidak mau makan bawang putih, bawang merah. Karena orang habis makan bawang putih, apalagi yang mentah, itu kan baunya tuh. Lagi makan jengkol. Peti, tidak apa-apa Pak, halal, tidak haram. Selalu kalau peti halal. Nah, cuman kata Nabi, paling tidak, ini arahan Nabi untuk kita. Paling tidak kata Nabi, jangan kalian makan makanan yang bau tersebut ketika mau pergi ke masjid. Nah, makan jengkol habis sholat isya. Panjang masih kan ke masjidnya, subuh kaget. Nah, makanlah jengkol. Tapi maghrib sekarang jam 6 kurang, setengah 6 dia makan peti. Jangan. Kamu yang makan, kita di masjid yang cium baunya. Karena itu. Nah, jadi kata Nabi, paling tidak begitu. Jangan dimakan sebelum kalian pergi ke masjid. Karena kata Nabi, Nabi sebutkan alasannya. Bukan hanya teman kalian yang terganggu dengan baunya, tapi malaikat juga itu terganggu dengan bau yang tidak enak dari mulut kita. Kita di masjid ini kan isinya malaikat semua. Nah, malaikat juga terganggu dengan bau peti, bau jengkol tadi. Makanya kata Nabi, peti jengkol katib di zaman Nabi, Pak. Ini sama dengan bawang putih, bawang merah, kita sambungkan yang bau kan peti jengkol duren. Duren termasuk. Nah, jadi makan itu jangan mau ke masjid. Silahkan makan kata Nabi. Jangan mau. Sahabat nanya, soalnya setiap Abu Ayyub ini perawinya Abu Ayyub. Setiap Abu Ayyub bawa makanan ke Nabi, pas Nabi baru hijrah ke Madinah, belum punya rumah, tinggal di rumah Abu Ayyub. Kalau ada bawang putih, ada bawang merah, pasti tidak pernah disenggol sama Nabi. Utuh. Makanya Abu Ayyub tanya, ya Rasulullah, apakah haram makan bawang merah, bawang putih? Tidak, kata Nabi. Cuman aku ini selalu standby untuk menerima wahyu dari Allah. Sehingga kata Nabi, takutnya habis makan itu, Jibril turun. Dan lemak baumu. Jadi Nabi itu kapanpun menerima wahyu. Ini kata ulama menunjukkan setiap keadaan Nabi sangat mulia. Kalau kita kan di masjid rapi, Masya Allah. Di rumah kan tidak tahu apa yang kita pakai. Apa-apa kalau kata ajnabi. Kalau yang di rumah tadi mahram semua. Nah, pakai baju putih, celana pendek. Tidak apa-apa. Depan rumah halal, ubah. Berarti kan ada ada kondisi yang kita rapi, mulia, ada kondisi yang kita kadang kotor atau belum bebersihan, kita dalam keadaan bersuci, pakaiannya kurang sopan kalau di luar. Itu kita. Tapi kalau untuk Nabi, dimanapun beliau berada, beliau selalu dalam keadaan yang mulia. Selalu dalam keadaan yang sempurna. Dari mana ulama mengambil ucapan seperti itu? Kata ulama, lihat wahyu turun sama Nabi. Dimanapun Nabi berada, wahyu turun. Menunjukkan Nabi selalu mulia. Bahkan ketika beliau sedang istirahat, tidur, satu selimut dengan istrinya Aisyah, turun wahyu. Ini kata ulama menunjukkan Nabi di pucuk kasur pun dalam keadaannya. Dan Siti Aisyah selalu bangga-banggakan ini. Kata Siti Aisyah, tidak pernah ada istri-istri Nabi yang lagi tidur, satu selimut, lagi tidur, maksudnya mau tidur, satu selimut dengan Nabi, tapi tiba-tiba turun wahyu. Kecuali aku, kata Siti Aisyah. Pernah Nabi lagi tidur sama aku, tiba-tiba Nabi berubah mukanya, keringet, kata Siti Aisyah, kalau Nabi lagi turun wahyu itu, musim dingin, tiba-tiba beliau keringetan. Bapak mungkin kalau yang pernah haji atau umroh di musim dingin, di Madinah itu luar biasa Pak kalau musim dingin. Luar biasa dinginnya. Sekarang bagaimana dulu? Lebih dingin. Istilahnya mustahil. Kalau lagi nguling atau lagi duduk keringetan, itu mustahil. AC tidak terpakai musim dingin di Madinah. Iya Pak, AC tidak terpakai. Dingin luar biasa.
Nabi lagi dingin-dingin seperti itu, keringetan. Nah, kata Siti Aisyah, ini lagi turun wahyu. Berat jadi. Nah, pernah diriwayatkan Nabi lagi di atas onta. Nabi lagi di atas onta, tiba-tiba ontanya ambruk. Ontanya ambruk. Pas dilihat, oh nabinya lagi tertunduk. Nabi kalau nerima wahyu lagi duduk, tiba-tiba Nabi nunduk kepalanya, diam. Nah itu lagi nerima wahyu, kata sahabat. Pas dilihat, dikira sahabat apa ontanya sakit, apa enggak, ontanya normal. Pas dilihat nabinya, oh nabinya lagi tertunduk. Beliau lagi menerima wahyu. Onta, Pak. Binatang yang cukup besar, onta itu. Tidak sanggup menerima wahyu atau mengangkut atau menampung Nabi. Pada saat itu Nabi sedang menerima wahyu dari Allah. Makanya di Al-Quran Allah katakan, "Lau anzalna", sedang kita baca, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah, umpama Al-Quran ini kami turunkan ke gunung, maka gunung akan hancur lebur. Tapi karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, hati Nabi lebih kuat dari gunung. Makanya mampu menampung beratnya Al-Quran. Di surat Al-Muzammil, Allah katakan, "Inna sanulqi alaika qawlan thaqila." Wahai Muhammad, kata Allah, kami akan menurunkan kepadamu ucapan yang sangat berat. Wahyu yang sangat berat, yaitu Al-Quran. Kenapa kita gampang baca Al-Quran? Kenapa anak-anak kecil bisa hafal Al-Quran dengan mudahnya? Karena sudah sudah disaring sama Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan di dalam Al-Quran di akhir surat Thaha, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Kata Allah, sesungguhnya wahai Muhammad, yassarnahu, kami gampangkan Al-Quran untuk dibaca oleh umat manusia bilisanika, karena Al-Quran sudah difilter melalui lidah. Turun wahyu ke Nabi, setiap wahyu turun ke Nabi. Nabi habis terima wahyu, panggil sahabat yang bagian nulis wahyu, Nabi bacakan kepada mereka. Nah, karena ketika dibaca pertama kali kepada mereka oleh Nabi Muhammad, yang berat-beratnya itu sudah ditanggung sama Nabi. Sudah disaring sama Nabi, sehingga kata Allah, mereka umat manusia gampang sekali membaca Al-Quran. Tidak berat. Tapi Pak, kalau belum ditransfer melalui Nabi, belum disaring sama Nabi Muhammad, kita tidak bisa baca, berat. Dan ini yang ngomong Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, jadi keadaan beliau itu selalu berat. Beban beliau itu yang beliau pikul, bebannya itu berat sekali. Tapi tetap dengan beban yang begitu banyak, muka yang indah itu tidak pernah lepas dari senyuman. Kita kalau lagi banyak pikiran Pak, senyum kan tidak bisa. Disuruh senyum, nyengeh, masem jadinya. Bukan mah? Ya kalau lagi banyak pikiran, dipaksa senyum, masem, bukan manis. Kan begitu manusia pada umumnya. Tidak bisa senyum kalau lagi banyak pikiran, lagi fokus, lagi serius, lagi ruwet. Bangun tidur, wah, itu kan tambah lagi. Belum ngopi, bapak-bapak, ada baca nih. Ngopi dulu, baru bacanya. Tapi Nabi dengan beban sebesar itu, seberat itu, tiap ada yang datang pasti akan mendapati muka Nabi selalu tersenyum. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyiduna Ali, beliau mengatakan, kana nabiyyu hasyan basyan. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orangnya murah senyum. La yatwi ahadan bishrahu. Kata Sayyidina Ali, Nabi itu tidak pernah merenggut kebahagiaan orang lain. Maksudnya bagaimana wahai Sayyidina Ali? Maksudnya kata Sayyidina Ali, kalau kita, kalau ada orang, sahabat, lagi senang, datang ke Nabi, makin senang.
Kenapa bisa begitu? Karena muka Nabi yang ceria. Kan kita Pak, kalau duduk sama orang yang lagi cemberut, kita lagi senang, hilang senang kita kan. Nengok dia cemberut, terus duduk sama dia. Ngeluh, misalkan. Kita macam kena beban dia. Kan begitu. Walaupun kadang teman kita itu emang butuh tempat untuk curhat. Kita lagi senang, baru dapat nikmat. Duduk dengan orang yang lagi susah, misalkan. Yang lagi ngeluh terus, lagi cemberut, hilang nikmat kita. Kata Sayyidina Ali, Nabi tidak pernah begitu. Itu arti dari ucapan beliau, la yatwi ahadan bishrahu. Nabi tidak pernah merenggut kesenangan orang lain. Jadi kalau ada orang yang lagi senang, datang ke Nabi, duduk sama Nabi, makin senang. Bagaimana bisa begitu? Senyuman dari Nabi Muhammad SAW. Ramah Nabi. Tamahnya luar biasa. Ya, senang melihat Nabi Muhammad SAW. Padahal beban yang beliau pikul berat sekali. Orang yang lagi sulit, yang lagi susah, datang ke Nabi, hilang susah. Makanya Pak, kalau kita perhatikan dari keseharian para sahabat Nabi, hidup sahabat itu tidak semuanya enak. Ada yang kadang Pak tidak bisa tidur malam hari karena kelaparan. Sahabat. Abu Hurairah, itu beliau pernah mengatakan, aku nih pernah kata Abu Hurairah, saking laparnya, itu nguling-nguling di masjid. Ada orang masuk, tidak kenal sama aku, dikira aku orang gila. Padahal sahabat juga yang masuk, ini orang gila. Padahal datangnya itu Abu Hurairah, saking lapar. Kehidupan sahabat bukan seperti kehidupan kita sekarang. Alhamdulillah. Cak mana masih bisa makan di rumah. Masih nyenyak tidur malam hari. Sahabat Abu Bakar, Umar itu kadang malam hari tidak bisa tidur karena kelaparan. Tapi kenapa mereka bisa menjalani hidup yang sangat istilahnya sederhana seperti itu? Karena mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Lapar dan hilang, nengok keinginan. Ada sahabat pernah datang ke Nabi. Mas hati Nabi senyum. Ada apa kata Nabi? Ya Rasulullah, aku lagi menikmati muka. Lagi pengen ngilang kesumpekku. Lagi pengen ngilangkan kesukelah seharian ini kata dia. Pegel lagi ini banyak gawe. Datang ke Nabi, nengok Nabi senang udah. Cuman melihat muka ceria daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian kedua tadi. Jadi pertama ciptaan muka beliau yang sempurna, kedua akhlak mulia beliau yang sempurna. Tidak pernah menemui orang kecuali dengan senyuman. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menganjurkan kita untuk selalu tersenyum. Bahkan beliau kasih pahala. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Kata Nabi, ketika kamu senyum di depan muka temanmu, saudara seagama, itu termasuk daripada amalan sedekah. Ini anjuran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mukjizat dari muka Nabi sudah kita ceritakan juga di pertemuan kemarin, yaitu terkadang dari muka Nabi terpancar cahaya yang begitu bersinar. Sampai-sampai diriwayatkan Siti Aisyah ketika beliau lagi menjahit, jarumnya jatuh, lampunya mati, tidak ketemu jarumnya, Nabi masuk langsung ketemu jarumnya dari muka beliau yang begitu bersinar. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, alangkah indahnya muka, alangkah terangnya muka. Ya wahai Aisyah, wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Tapi Aisyah, celaka orang yang tidak ketemu aku kelak di hari kiamat. Celaka. Kenapa celaka? Karena orang yang tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat berarti tidak dapat syafaat Nabi. Orang yang tidak ketemu Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat berarti tidak mendapatkan minuman dari telaga Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, celaka wahai Aisyah, orang yang tidak ketemu aku kelak di hari
Ya. Nah, ini mukjizat dari muka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi muka beliau khalqan wa khuluqan wa mukjizatan. Ini tiga bagian kesempurnaannya. Yang pertama, muka beliau Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Kemudian khuluqan, yang kedua, muka beliau memiliki akhlak yang paling sempurna. Dari mukanya itu ada akhlak. Jadi bukan hanya sempurna ciptaannya tapi tidak ada akhlaknya, mukanya juga berakhlak. Kemudian dari muka beliau Allah keluarkan mukjizatan. Mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkadang beliau bisa memancarkan cahaya dari muka indah beliau. Nah, cuman kata ulama, tidak setiap saat muka Nabi itu terang sampai bisa menerangi kamar yang gelap, tidak. Hanya di waktu-waktu tertentu yang diinginkan oleh Nabi. Muka beliau indah. Muka beliau cerah. Ya, cuman normalnya muka yang cerah. Jadi jangan kita bayangkan, ya kan suka di... Makanya kita nggak setuju tuh dengan film-film yang suka menggambarkan sosok baginda Nabi Muhammad. Walaupun dengan ditutup pakaian dari belakang, mukanya cuma terang macam lampu. Tidak, itu tidak seperti itu. Ya sudah, kalau yang bagian Nabi, tidak usah pakai ada gambar-gambarnya, tidak boleh. Karena sehebat apapun kita menggambar, kita ngedit, pakai AI lah sekarang misalkan, tetap tidak bisa kita sampai ke hakikat zat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah pakai itu. Cak mana terus Ustaz, biar kita baca Nabi Muhammad. Banyak-banyak salawat sama banyak-banyak pelajari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Telusuri kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu dengan apa? Dengan gambar-gambar yang seperti itu, video tidak perlu. Cukup dengan kita mendengar riwayat-riwayat tentang Nabi Muhammad, kita mengkhayalkannya, perbanyak salawat, jaga mata dari maksiat, insya Allah tidak lama ketemu dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini bagian pertama dari postur tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah anggota tubuh yang lain akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mungkin bab ini agak banyak karena kan ada tangan, ada lidah Nabi, ada mata Nabi, ada telinga Nabi, ada kaki Nabi, ada rambut Nabi Muhammad. Itu semua insya Allah akan kita sebutkan di kajian-kajian mendatang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah bisa terus menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis berkah. Dengan kita hadir, niatkan biar cinta kita makin bertambah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak, cuma di tempat seperti inilah kita bisa ingat dengan Nabi. Sama Pak, kami juga begitu. Bukan Bapak kami juga yang mengisi materi begitu. Karena kita udah keluar dari masjid sibuk dunia kan. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya aktivitas, kan begitu. Yang menyibukkan kita dari Nabi Muhammad, menyibukkan kita dari Allah, kan gitu. Paling sholat, habis sholat udah lanjut lagi aktivitas. Di kapan? Di akhir zaman ini, kapan? Di mana kita bisa betul-betul ingat dengan Nabi? Ya cuma di majelis taklim seperti inilah. Makanya jangan tinggalkan. Kalau yang majelis taklim seminggu sekali, seminggu cuma berapa kali kita udah hadir, yang tidak sampai 1 jam, tidak sampai 1 jam majelis kita kan, mengas juga Ustaz yang isinya kalau sampai 1 jam, kan itu, tidak sampai 1 jam, jangan kita sia-siakan, 50 menit dari 1 hari, berarti sisa masih 23 jam 10 menit, itu buatlah aktivitas kita, istirahatnya, makan, minumnya, cari nafkah halal, 50 menit zakatnya istilahnya. Zakatnya untuk apa? Untuk kita mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di majelis seperti inilah kita terputus dari dunia luar. Kayak kita di dunia lain. Dunia yang di situ hidup bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya selesai dari majelis ini, balik lagi kita ke dunia biasa.
Nah, makanya di akhir zaman ini, alhamdulillah ada beberapa masjid termasuk Masjid Jami Kampung Bali. Alhamdulillah termasuk banyak aktivitas majelis taklimnya, jangan disia-siakan. Karena cuman di tempat seperti inilah kita bisa mendengar atau bisa mengingat baginda Nabi Muhammad. Ya, bukan hanya antum, kami juga sebagai pemateri itu sangat mengambil manfaat yang begitu besar dari majelis seperti ini. Ya, jadi bekal untuk satu hari ke depan, sampai besok lagi, besok bekal lagi untuk besok lagi, seterusnya. Sampai insya Allah kita diberikan umur panjang, sehat afiat, sampai bekal tadi kita bawa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyatin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ahlina bil ilm wa zayyinna bil hilm وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.